kembali lagi di Dua Kreatif Channel Cerdas, informasi dan pengetahuan segala hal. Jangan lupa subscribe, like, and share. Aktifkan lonceng untuk terus mendapatkan notifikasi dan video-video terbaru dari Dua Kreatif Channel. Tinggalkan komentar dan selalu beri dukungan dengan cara menekan tombol like dan biasakan menonton videonya sampai habis. Selamat menonton, terima kasih. Om Swastiastu. Hari ini Minggu 3 Mei 2020. Kami dari komunitas Taro Peduli dan Berbagi kembali akan menyalurkan bantuan sembako kepada saudara-saudara kita atau nyamuk-nyamuk kita yang benar-benar kami anggap layak dan benar-benar membutuhkan. Ini adalah program penyaluran sembako kami yang ketiga. Setelah seminggu dan beberapa minggu sebelumnya, kami juga melakukan hal yang sama, khususnya di Tarukaja. Jadi seiring dengan segala dukungan para donatur serta relawan kami yang sangat luar biasa, baik berupa dana, tenaga, sarana, sandang, pangan, pikiran, dan segalanya, maka kami sebagai perantara untuk menyalurkan bantuan sosial kemanusiaan ini saat ini melebarkan sayap dengan menyasar 3 Banjar, yaitu Banjar Tarukaja, Banjar Tarukelot, dan Banjar Pakusebo. Jadi prosesi penyaluran bantuan kami ini kami sudah melakukan koordinasi dan minta izin kepada klien Banjar dinas masing-masing sebelumnya. Jadi lokasi kami yang pertama, kami mengunjungi Bu Niwayan Lanyuk yang tepatnya berada di Delotsemo, Tarukelot. Jadi inilah Bu Niwayan Lanyuk yang hidup seorang diri. Beliau menanggung hidupnya dengan aktivitas serabutan seadanya, secara mandiri, dan beliau keluarga istilah Bali yang menguban itu berada dan tinggal di Denpasar, sehingga beliau dalam kesehariannya berjuang dan bertahan hidup secara mandiri seorang diri. Beliau tidak menikah, sehingga kesehariannya beliau hadapi seorang diri. Semoga Bu Niwayan Lanyuk selalu dalam keadaan rahayu, panjang umur, dan dalam lindungan yang widiwasa. Kemudian lokasi kunjungan kami yang kedua yang masih berada di Banjar Tarukelot, yaitu tepatnya di Sangaji, yaitu Bu Ninyoman Hotel. Dan inilah rumah dari Bu Ninyoman Hotel. Beliau dengan keadaan hidup seadanya selalu berusaha untuk berjuang mandiri dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari untuk bertahan hidup. Dan inilah sosok beliau, Bu Ninyoman Hotel, dalam kondisi sudah cukup renta, harus berjuang mandiri untuk bertahan hidup. Semoga beliau selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan. Kemudian lokasi kunjungan kami yang ketiga dan masih berada di Tarukelot, yaitu kita akan mengunjungi Pak Gampil. Dan inilah sosok beliau, Pak Gampil. Dulunya beliau bekerja serabutan, dan saat ini karena kondisinya sakit-sakitan, maka beliau hanya bisa di rumah dan mandiri berjuang untuk bertahan hidup. Sosok beliau yang humoris, ramah, dan murah senyum merupakan salah satu bentuk motivasi beliau untuk tetap tegar menghadapi kesehariannya. Kami mendoakan semoga Pak Gampil selalu rahayu dan dalam lindungan yang dewasa. Kemudian seusai melakukan kunjungan di Tarukelot, kami menyasar di Tarukaja, yaitu merupakan kunjungan kami di lokasi keempat, yaitu di Banjar Pasak, Tarukaja. Kita akan mengunjungi Kaki Gedot. Dan inilah rumah Kaki Gedot. Beliau tinggal bersama istri beliau dengan keadaan seadanya yang
sederhana, dan beliau tetap berjuang dan gigih mandiri untuk bertahan hidup. Beliau ditinggal nikah oleh semua anaknya, sehingga beliau tinggal bersama istrinya dan berusaha tetap bertahan secara mandiri. Di sana kami juga mendistribusikan masker sebagai salah satu bentuk edukasi kami dalam situasi pandemi global corona virus saat ini. Kemudian lokasi kedua atau kunjungan kami yang kelima di Banjar Tarukaja, yaitu kita akan mengunjungi Dadong Munggah. Dan inilah rumah beliau dari Dadong Munggah. Jadi Dadong Munggah ini ditinggal oleh anak beliau yang merupakan tulang punggung dalam keluarga. Jadi tinggal meninggal beberapa tahun yang lalu karena musibah atau kecelakaan. Sehingga saat ini keadaan beliau dalam kondisi lanjut usia bersama suami beliau dalam keadaan sakit harus tetap berjuang mandiri untuk memenuhi kehidupan sehari-harinya. Kami menyerahkan sembako seadanya. Semoga sedikit tidaknya bisa meringankan keseharian beliau. Dan juga kami mendistribusikan masker sebagai salah satu bentuk edukasi kami terhadap kesehatan beliau. Kemudian berikutnya kami menyasar pada lokasi kami yang keenam, masih di Banjar Tarukaja, yaitu Dadong Bongkok. Dadong Bongkok, beliau bersama suaminya dalam kondisi renta, tetap berusaha mandiri dalam menghidupi kebutuhan sehari-harinya untuk tetap mampu bertahan hidup. Inilah sosok beliau, yaitu bersama suaminya, dengan bekerja serabutan apa saja yang penting untuk bisa mampu bertahan hidup. Kami tetap mendistribusikan masker, selain kami mendistribusikan sembako yang seadanya, semoga mampu meringankan sedikit beban hidup dari Dadong Bongkok bersama suami beliau. Semoga beliau selalu sehat dan dalam lindungan yang dewasa. Kemudian berikutnya kami menyasar pada lokasi kunjung kami yang ketujuh, yaitu di Banjar Pakusebo. Kami mengunjungi Kaki Mulit. Jadi Kaki Mulit, beliau adalah seorang renta yang anaknya sudah meninggal, sehingga beliau tinggal bersama istri beliau yang sudah renta sekali dan dalam kondisi sakit. Jadi Kaki Mulit bersama istrinya tetap berjuang, berusaha mandiri dan gigih untuk mempertahankan hidupnya. Jadi kami mengunjungi beliau ke sana, sedikit berbagi sembako, semoga mampu setidaknya meringankan sedikit beban hidup beliau. Kami juga mendistribusikan masker, dan kami selalu mendoakan semoga Kaki Mulit bersama istri beliau selalu panjang umur, sehat dan dalam lindungan Sang Yang Dewasa. Kemudian berikutnya kami masih berada di Banjar Pakusebo. Kami menyasar kunjung kami yang ke-8, yaitu kami mengunjungi Dadong Bawa. Beliau adalah seorang lanjut usia yang hidup seadanya dengan keadaan sangat sederhana dan tetap berusaha mandiri untuk bertahan hidup. Kami mendistribusikan sembako seadanya, begitu juga masker. Semoga sedikit tidaknya mampu meringankan beban hidup dari Dadong Bawa. Masih di lokasi rumah yang sama, kami mengunjungi kunjungan kami yang ke-9, yaitu Dadong Kyablak. Ini adalah kunjungan kami terakhir. Jadi Dadong Kyablak ini adalah seorang renta yang sangat lanjut usia, dengan keadaan rumah satu buah rumah, merangkap dapur dan kamar tidur beliau yang sangat sempit sekali dan sangat sederhana. Jadi kami membagikan sedikit sembako seadanya, begitu juga masker.
Semoga sedikit tidaknya bisa meringankan beban hidup dan keseharian dari Dadong Kyablek. Kami mendoakan semoga Dadong Kyablek selalu dalam keadaan sehat, panjang umur, dan selalu rahayu dalam perlindungan yang widiwasa. Jadi demikian Semeton Taruh Peduli dan Berbagi 9 kunjungan kami hari ini yang menyasar pada 3 Banjar, berbagi sembako seadanya dan mendistribusikan masker dalam pandemi global saat ini. Semoga video ini bisa menginspirasi kita semua bahwa dalam hidup kita wajib memiliki kepekaan sosial yang tinggi untuk saling berbagi dan peduli terhadap sesama yang benar-benar membutuhkan. Salam kemanusiaan, salam rahayu, Om Santi Santi Santi.